Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi hari ini dengan materi baru kelas 10 tentang pokok bahasa 4 yaitu gerak lurus ya. Gerak lurus pengertiannya harus kita pahami yang pertama kali bahwa gerak lurus adalah perubahan kedudukan terhadap suatu acuan dengan lintasan lurus. Jadi syaratnya suatu benda itu harus punya lintasan lurus dan dia ada perubahan kedudukan. Jadi dia obah atau bergerak. Ya, itu dua syarat tentang gerak lurus. Selanjutnya ada beberapa istilah yang harus kalian pahami tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jadi ada istilah hampir mirip ini, tapi ini beda sudut pandang ya. Kelajuan sendiri adalah jarak yang berubah terhadap waktu. Kata kuncinya di jarak. Ya, jarak dan waktu. Kelajuan. Jarak sendiri adalah panjang lintasan. Ini rumusnya jarak dibagi waktu. Simbolnya nanti hampir mirip sama kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan yang berubah terhadap waktu. Nah, kecepatan ini perpindahan waktu. Nah, perpindahan sendiri itu jarak terdekat atau selisih atau resultan vektor. Ada nanti di bab 3. Nah, yang harus kita pahami kalau saya misal punya contoh. Misal ada seseorang pergi ke utara dengan panjang lintasan 8 kilo. Kemudian dia ke mana ini kalau ke timur ya. Nah, dengan panjang lintasan 6 kilo. Nah, mana kecepatan, mana jarak kalau nanti misal keduanya ini ditempuh dalam waktu 10 sekon. 10 detik ya. Nah, kalau ditanya kelajuan, maka itu harus panjang lintasannya atau jaraknya. Sehingga jaraknya adalah 8 ditambah 6 yaitu 14. Berarti kelajuannya dia 14 bagi 10. Kita dapat kelajuannya adalah 1,4. Ya. Berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu harus jarak terpendeknya 8 dan 6. Kalau kita Pythagoras kita dapat ini jarak terpendeknya adalah 10. Berarti berapa kecepatannya? Nah, kecepatannya hanya 1. 10 bagi 10. Nah, ini sama meter per sekon satuannya. Cuman yang membedakan adalah yang satu jarak terdekat, yang satunya jarak panjang lintasan. Alat ukurnya juga nggak sama. Kalau kelajuan itu speedometer, kalau kecepatan GPS, ya ini yang harus kita pahami. Karena speedometer itu memang diukur dari roda, kalau GPS dari langit. Percepatan itu adalah masih turunan dari kecepatan. Kalau nanti kecepatan atau kelajuan kita bagi waktu, maka kita ada percepatan atau akselerasi. Rumusnya adalah AV atau A sama dengan V per T. Nah, ini beda, ya kan? AV kalau di sini kan V sama dengan S per T. Visit ya. Jadi kalau kita V ini kita bagi waktu, kita dapat A. Konversi satuan, ya. Kita harus paham satuan. Aturannya di sini bahwa 3 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Kalau kita punya 36, ya kita bagi 3,6 dapat 10. Kalau ada 18 km kita bagi 36 ya dapat 5. Kalau dibalik lagi, katakanlah kita punya 10, berapa kilometer per jam? Kita kali 3,6. Nah, kalau kita kali 3,6 kita ya dapat 36. Jadi balik lagi ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita harus tahu tentang jenis-jenisnya gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua, yaitu satu GLB, yang satu GLBB. Apa yang berbeda? Kalau GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Contoh fenomena speedometer yang berjalan tetap ketika di jalan tol. Kalau di jalan tol kan nggak ada hambatan, makanya kita gunakan GLB aja, bilangan aman. Katakanlah GLB itu ya kecepatannya tetap, makanya syaratnya V-nya harus tetap. Dia tidak melakukan percepatan. Percepatan itu kan ibarat kalau kita gasnya pijakannya mobil itu ya, kita tekan itu namanya A. Kalau kita stabil tetap 10 km atau 20 terus atau 40 terus km, nah itu namanya GLB. Nah, kalau kita lihat grafik, lihat V sama T. Kalau kita lihat V sama T, maka kita akan tahu bahwa kalau T, katakanlah ini grafiknya bentuknya kan ini 0, T dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat karena lurus, jadi nggak ada perubahan, katakanlah 5 atau 10, nah, terus tetap nggak ada perubahan, itu namanya GLB.
rumusnya adalah visit ya, hanya satu, tapi bisa diversi jadi S2 min S1 jadi 2 min S1. Sementara GLBB sendiri atau gerak lurus berubah peraturan, saya di sini contohkan fenomena kereta api bergerak secara berurut, karena kereta api itu dia cepat terus melambatnya itu beraturan, stabil. Kalau nggak stabil ya penumpangnya nanti kasihan ya. Nah, syaratnya maka V-nya harus berubah-ubah karena dia berubah beraturan. Tapi beraturan yaitu A-nya itu tetap. Nah, kalau kita lihat grafik terlihat ini bisa naik bisa turun V-nya ya, kalau V sama T ya, tapi A-nya tetap stabil. Jadi kasih waktu kan kelihatan ini satu, katakanlah 2 detik ke 1, detik kedua, oh naik terus. Ini 5 terus 10 terus naik. Rumus yang A V per T, cuman kita variasi V2 min V1 T2 min T1. Nah, GLBB ini punya 3 anak rumus atau kita sebut dengan trio GLBB. Yang pertama kasus untuk rumus kasus tanpa jarak, yang kedua jarak dan waktu itu ada semua. Kalau nggak ada waktu baru pakai yang ketiga. Ini rumusnya. Ada istilah VT sama VO. VT itu kelajuan akhir, VO itu kelajuan mula-mula. Nah, A percepatan, T waktu. Nah, yang kedua ya S V0 T plus setengah AT kuadrat. Sementara yang ketiga VT kuadrat sama V0 kuadrat plus 2S. Nah, jika kalian ketemu permasalahan perlambatan, maka A berubah menjadi min. Itu yang harus dipahami. Jadi A berubah jadi min. Kemudian kalau ketemu kasus saling berpapasan, saling searah, katakanlah misal ada 2 mobil A berangkat duluan, dan B berangkat telat. Nah, kalau dia berpapasan searah, maka akan berlaku kapan mereka berpapasan. Maka kalau ditanya kapan berpapasannya, ya B pasti akan menyalip A pada jarak yang sama. Maka saya tulis di sini syaratnya SA sama dengan SB. Sementara kalau nanti mereka saling berlawanan arah, berpapasan, katakanlah A berangkat dari kiri, jaraknya katakanlah 10, sementara B dari kanan mungkin jaraknya sekitar 8. Nah, kapan mereka berpapasan ya kita harus tahu bahwa 10 tambah 8 18. Jarak keduanya itu sama dengan 10 tambah 8. Nah, ini nanti akan jadi bantuan untuk mengetahui permasalahannya ya. GLBB vertikal. Jadi GLBB itu tidak hanya horizontal, ada juga yang vertikal. Nah, ini GLBB vertikal atau tegak dari atas ke bawah. Nah, ada 2 kita sebut dengan GJB, yang satunya kita sebut dengan GNA. GJB atau gerak jatuh ke bawah itu ada 2 tipe kasus, yaitu kasus tanpa kecepatan awal dan kasus ada kecepatan awal. Kalau kasus tanpa kecepatan awal itu saya contohkan di sini gerak sebuah bom. Kalau bom dia dijatuhkan, dia nggak punya kecepatan mula-mula atau awalnya diam, atau VO-nya adalah 0, makanya syaratnya VO-nya 0. A akan berubah jadi gravitasi atau kita ganti simbolnya plus G sebesar 10. Dia punya kecepatan air, sementara S dia akan berubah menjadi H, jadi tinggi. Kita ganti bahasa di sini. Nanti terkait kasus yang ada kecepatan awal, saya contohkan di sini sebuah meteor yang jatuh, karena awal mulanya kita nggak tahu berapa, pasti ada ini. Nah, juga sama berubah-ubah tambah cepat, A plus G, V0-nya. Nah, ini kecepatannya ada, S-nya jadi H. Nah, rumusnya masih tetap trio, jadi tiga-tiganya tadi trio GLBB bisa digunakan dengan kita variasi. Katakanlah trio yang pertama, VT, VO plus AT. VO karena syaratnya 0 jadi 0, A karena jadi berubah jadi G ya plus G. Nah, sehingga kalau ini 0-nya di sini naik, GT-nya jadi maju. VT sama dengan GT. Kalau dibalik T, VT begini. Yang lain nanti sama. Nanti kalian bisa tulis sambil memahami perubahan-perubahannya. Karena nggak bisa dihafalkan ini. Kalau kalian hafalkan, nggak kuat nanti. Jadi kalau kita tulis dan tahu asal-usulnya sesuai syaratnya, nanti mudah S dijadikan H. Sementara yang kedua, GNA atau gerak naik ke atas. Ini juga ada 2 kasus, yaitu kasus tanpa kecepatan akhir dan kasus ada kecepatan akhir. Tanpa kecepatan akhir itu berarti kita tidak tahu dia kecepatan akhirnya di sana berapa. Nah, ini saya contohkan bahwa tanpa kecepatan akhir dia di sana dia akan berhenti. Nah,
Contohnya adalah petasan ini. Kalau petasan dinaikkan kan pasti ada kembang api itu ya. Kalau dinaikkan pasti dia ada saat waktu berhenti. Nah itu yang kita sebut kecepatan akhir. Jadi nggak ada, dia berhenti saat di sana. Soalnya kalau roket naik ke atas kan dia juga bisa terus ini, nggak ada batasnya, bisa diatur. Contohkan di sini. Nah aturannya sama dengan yang GJB, cuman A berubah jadi min G, ya min. Dan di sini berubah lagi, yang 0 bukan VU-nya tapi VT atau kecepatan akhirnya kalau ketemu di kasus ini. Kalau ada kasus ada kecepatan akhir, ya VT-nya ada. Nah, VO-nya atau mula-mulanya ya semuanya ada karena naik. Kalau nggak punya kecepatan mula-mula mana bisa naik? Nah, pasti ada itu ya. Kalau dia mau naik, nah, dia punya VO. Tapi kalau sampai di atas ini kan dia berhenti saat atau V-nya 0. Nah, V-nya 0. Nah, balik lagi ke bawah punya V lagi. Nah, tuh ya. S berubah jadi H. Rumusnya juga sama. Trio GLBB kita variasi. Kalau misal VT-nya 0, tinggal VO, A berubah jadi min G. Tinggal sisa ini min G kita pindah ruas ke sana. Maka VO sama dengan GTT, VO per G. Yang lain nanti silahkan dicari asal-usulnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.